Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Hmm, ya, screen belum muncul, belum saya ini share. Oke, saya resam ya. Oke, ya kita berterima kasih bisa live Zoom ya. Dalam keadaan sehat semua ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Ya, kita harus awali dengan kesepakatan bersama. Mungkin ya saya sadari bahwa saya sendiri punya kelemahan, kekurangan pengetahuan dalam robot, dalam forex, atau mungkin dalam sistem ya semua yang berhubungan dengan forex. Tapi ada mungkin yang bisa saya share juga, ya mungkin saja bermanfaat untuk teman-teman semua. Tapi semuanya itu harus masing-masing kita berangkat dari niat baik, gitu ya. Kalau niat baik dikatakan jangan menjelekkan sesuatu, lalu menawarkan punya dia. Walaupun itu tidak selalu salah ya. Misalnya saja nih, ya karena kebetulan katanya IndiHome di banyak tempat itu lagi masalah. Kalau ada provider yang memang lancar internetnya, menawarkan punya dia, ya sah-sah saja kalau menurut saya. Tapi kalau dalam hal ini, kita tidak bicara merek. Kita hanya bicara skema. Karena ada banyak yang bertanya, atau mungkin menyanggah, atau mungkin membela. Kalau Ponzi, mana mungkin dia bisa bertahan tahunan? Misalnya seperti itu. Ya itu kan opini masing-masing, ya terserah aja. Tapi kalau kita bicara data, kita tunjukin datanya, kita tunjukin contoh perhitungannya. Nah dari situ semua nanti ya masing-masing ambil kesimpulan, terserah. Kalau orang mau tetap bilang pendapat yang sebelumnya, ya terserah. Kalau orang mau berubah pendapat, terserah. Ini tidak menjadi apa namanya ukuran yang harus diikuti, enggak juga. Ya, kalaupun ternyata ada robot yang diikuti dan memang nanti jadi terbukti scam, ya jangan juga dibilang syukurin, enggak juga kan. Jadi sekarang juga kita enggak ada masing-masing, tidak ada soal saling memaksakan pendapat. Ini hanya sharing. Menurut saya begini loh, ya. Menurut yang lain berbeda, ya nggak apa-apa gitu. Terserah aja, jadi sharing. Maka dalam hal itu janganlah saling mengejek juga, gitu kan? Karena masing-masing kan punya tarafnya sendiri. Saya masih di bawah, yang lain sudah di atas. Taraf pemikirannya atau pertimbangannya terserah, gitu. Cuman dalam hal ini saya merasa ada yang perlu dibagikan, dan juga teman-teman yang lain ada sesuatu yang perlu dibagikan yang mungkin perlu dipahami yang lain. Nanti mungkin saja bila ada sesuatu yang kurang saya pahami boleh disampaikan, mungkin saya salah juga boleh disampaikan, dikoreksi. Oke. Nah, jadi seperti yang di post yang saya share bahwa ini tidak terkait dengan merek, dan juga ini tidak terkait dengan MQL. Karena yang biasanya itu kan saya ngajarnya MQL. Saya nggak ngerti trading. Kan ada yang bilang, wah kalau kau hebat trading, kasih robotmu. Saya nggak ngerti trading memang. Saya hanya bicara MQL. MQL itu adalah bahasa pemrograman membuat robot. Gitu. Kalau mengenai robot, ya barangkali saya masih bisa sharing lah mengenai robot. Cara pembuatan robot, teknik pembuatan robot, hal-hal yang berhubungan dengan robot gitu. Ibarat bandingannya dengan tukang servis handphone ya, montir HP gitu. Ya mungkin kalau HP second itu saya bisa lihatlah mana HP yang masih bagus, mana yang baterainya sudah bocor, mana yang pernah kerendam air. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Kayaknya bisa deh saya ketahui sehubungan dengan robot gitu. Karena ya memang lamanya aja pengalaman saya, mungkin udah belasan tahun, tetapi kalau pengetahuan ya mungkin nggak sehebat itu gitu. Kemudian dari beberapa orang yang kesulitan bikin robot, ada mungkin logika-logika tertentu yang sulit, ya ini mereka yang menawarkan jasa pembuatan robot masih bertanya ke saya. Kadang-kadang bisa saya bantu, biasanya sih bisa saya bantu. Tapi itu pun nggak bilang saya hebat, saya juga ya sambil belajar-belajar aja gitu. Jadi apa yang saya tahu,
Saya sharing sedikit. Nah, itu biasanya di MQL. Tapi kalau di trading, saya nggak ngerti. Oh ini analisanya gimana ini, naik atau turun? Nggak paham saya. Bahkan saya lagi mau belajar. Nah, kemudian apa hubungannya dengan kelas hari ini? Nah, karena di MQL itu banyak berhitung-hitung. Nah, jadi di Ponzi ini juga, saya coba deh, mungkin ada sesuatu yang bisa saya sharing gitu. Oke, jadi kita awali. Saya buat di sini Excel. Nanti bisa saya share ini linknya. Nah, ini sebenarnya sudah saya buat komennya juga. Ini saya baca lah. Nanti kalau ada yang mau disampaikan ya boleh di chat ya. Apa jamnya sudah mulai? Ini kan apakah suara saya sudah terdengar? Coba saya mau dengar salah seorang untuk ya. Oh, sudah terdengar. Oke, makasih. Oh, ini Leonardo Arthur. Nah, boleh Pak buka pelatihan untuk MQL. Oh, saya sudah lama bikin pelatihan itu dan selalu gratis ya. Selalu gratis. Dulu pernah pertama kali banget itu bayar dan hanya sekali itu. 500.000, 10 kali pertemuan. Tapi sebenarnya kenapa bayar? Kalau gratis, orang yang seperti kadang nggak hadir, kadang jadi sebenarnya untuk memaksa gitu. Bukan karena uangnya. Kalau sekarang, kalaupun saya buat bayar, uangnya nggak akan saya ambil. Tapi saya nggak pernah berpikir begitu gitu ya. Mungkin saya tujuannya adalah bagaimana orang supaya kalau belajar itu benar-benar belajar gitu. Kalau mau mengharapkan uang, saya bahkan ada broker yang minta saya di hire sampai berulang-ulang, saya dihubungin, saya nggak mau gitu. Pokoknya nggak mau lah gitu. Nah, walaupun bukan karena saya ada uang ya, maksudnya saya juga petani, cuman ya cukup makan aja lah. Saya tinggal di kampung juga, jadi bukan karena, tapi saya nggak mau uang dari situ gitu deh, pokoknya. Jadi kalau pelatihan MQL ya sudah, mungkin ya boleh lihat-lihat di YouTube juga boleh. Oke, kita awalin masuk ke topik, nanti chat boleh saya baca juga. Nah, bagaimana untuk topiknya adalah apakah EA/MLM real trading dalam hubungannya dengan pertanyaan atau bukan pertanyaan, pembelaan. Kalau EA/MLM adalah Ponzi, mana mungkin bisa bertahan sampai tahunan, ya kan? Nah, dalam hal ini kita buktikan secara perhitungan, gitu. Itu tujuan dari kelas ini. Nah, biasanya kalau MLM ini, nah MLM nggak salah ya. Yang kita persalahkan bukan MLM, seperti sebutan untuk kolor hijau. Ya tahu kan kolor hijau. Kalau yang nggak tahu ya search di Google kolor hijau. Kita bukan sedang bicara kolor, bukan juga bicara hijau. Tapi kalau kolor hijau ya hanya sebutan untuk orang sudah sama-sama tahu gitu, sebutan untuk yang itulah gitulah. Jadi EA/MLM juga gitu. Kita bukan EA itu robot itu jelek lah, jangan pakai robot. Bukan begitu, manual aja. Enggak. Demikian juga MLM. MLM itu jelek, bukan itu yang kita maksud. Tapi itu hanya sebutan untuk yang semacam itu gitu loh. Ya. Nah, kalau di MLM ini pasti rekrut kan, ada upline, rekrut ya. Gitu. Jadi saya buat di sini bagian-bagiannya. Nah, kemudian ada usernya, berapa pertambahan user setiap bulan ya. Kemudian ada total jumlah user di sini. Kemudian ada depositnya. Nah, kemudian ada harga robotnya juga. Nah, sebagian memang nggak ada harga robotnya, ada yang gratis. Kemudian ada rate deposit. Ya, kemudian adalah perhitungan profit bulanan. Ya, ini secara rata-rata ya. Nah, kemudian ada sharing profit. Sharing profit untuk robot berapa? Untuk user berapa misalnya. Ini bisa variabel yang bisa kita ubah sih. Gitu. Kemudian WD-nya rate-nya beda. Ada 13.000 dan 14.000, ada mungkin beda-beda lah. Gitu. Kemudian untuk dari sharing profit tadi, yang sharing profit tadi itu berapa untuk upline? Apakah semuanya itu dibagi ke upline, tidak ada ke pengelola robot? Nah, ini di sini, misalnya 90% itu untuk upline gitu. Kemudian total balance yang di WD, dan juga ini kemudian berikutnya adalah
Nah, balance terakhir, uang masuknya, total uang masuk dan balance ponzinya. Oke. Nah, ini kita bicara ponzi, bukan bicara, maksudnya ini kita bicara EA atau robot forex MLM yang ponzi. Kita nggak bicara merek. Nah, kalau robot MLM yang ponzi, kalau ponzi bisa nggak bertahan tahunan? Kira-kira begitu kan? Itu pembelaan itu, sebab itu sering menjadi pembelaan. Sebab saya sudah tunggu loh sampai 2 tahun. 2 tahun saya melihat dan setiap bulan mereka profit. Akhirnya saya masuk. Nggak mungkin itu ponzi, kan gitu. Nah, betul nggak secara matematikanya, secara hitungannya seperti itu? Nah, itu yang kita mau hitung. Gitu. Oke. Nah, kita awali dengan maksud rekrut. Saya tulis di sini 20%. Ini maksudnya adalah 20% ini adalah kita anggap 20% dari, nah ini bisa kita ubah nanti, 20% dari pengguna MLM akan membawa 1 orang baru. Gitu maksudnya. Tapi faktanya oke, dari situ aja dulu nih, dari situ aja. Saya minta tanggapan. Oke. Sudah jelas. Oke, sudah jelas ya suaranya. Oke. Nah, misalnya ada 10 orang. Misalnya ada 10 orang yang pertama ikut. Maka kalau 20% adalah setidaknya dari 10 orang itu dalam 1 bulan membawa 2 orang baru. Nah, ini perhitungannya. Maka di sini ini rumusnya adalah ya persentase rekrut itu dikali dengan jumlah yang sebelumnya, usernya berapa. Jadi bulan berikutnya, kalau bulan pertama mereka ada 10 orang, bulan berikutnya ada 12 orang. Oke, berikutnya 14 orang. Nah, itu menurut setting yang di sini. Nanti kita hitung sampai ke berikutnya ya. Oke, lalu depositnya, deposit awal. Nah, deposit awal itu kita anggap 10 juta, karena yang lain ada 9 juta, ada yang 3 juta juga ya, tinggal edit aja di sini. Ya kan? Berarti kalau 10 juta modal awal, berarti kalau 10 orang itu ya 100 juta modalnya. Oke. Nah, lalu harga robot, ada juga harga robotnya. Nah, ini harga robot ini misalnya 12%, karena saya ada lihat itu 12% harga robot. Berarti kalau 10 juta, maka 1.200.000 harga robotnya. Nah, kalau 10 orang berarti totalnya itu 12 juta. Nah, demikian juga rate deposit. Nah, rate deposit ini 15.000. Saya lihat ada yang 15.000. Kemudian total depositnya 100 juta, ya seginilah dia, $6.000 sekian. Nah, monthly profit, ada yang mengusulkan berapa persen di sini? Profit bulanan. Saya mau dengar. Profit bulanan berapa persen? Di chat aja. Yang saya tahu ada yang 5%, ada yang 6%. Oke, 15%, 10% ada. Ada yang bilang 10%, ada yang 15%. Oke, ada yang lain? Oke, saya buat 12,5%. Oh, 5-7%. Kalau begitu sudah 10% aja. Supaya agak rata-rata dari yang dikatakan. Bukannya profit tergantung market dan kinerja robotnya. Oke, betul. Ini rata-rata per bulan, monthly profit. Karena saya lihat ada yang 5-6% yang menawarkan robot gitu ya. Ada yang 15 ada 18. Jadi ya ini nanti bebas saja. Cuman untuk contoh ini karena masukannya ada yang 10%, 15%, ada yang 5-7%. Jadi saya isi 10%, gitu ya. Oke. Profit sharing-nya. Oke, profit sharing. Boleh sebutkan berapa persen untuk user? 20% tuh, karena ada penawar 1% per hari. Oh, 20%. Oke, saya naikkan 15%. Karena ada juga usul yang lain yang bilang 5% sampai 7% kan, ada yang 20%, oke, 15%. Ini juga bebas nanti. Ini hanya untuk contoh awal aja. Profit sharing-nya berapa? Profit sharing untuk yang milik robot. Saya tahu ada yang tanpa profit sharing, tapi ada yang juga profit sharing sampai 50-50. Nah, sekarang saya contohkan 30-70. Tetapi dari 30% itu, semuanya itu 90% itu untuk upline. Ya. 90% untuk upline, hanya 10% untuk pengelola robot.
Oke, sementara ini dulu kita buat. Nanti kita bisa ubah-ubah. Nah, 70% itu adalah misalnya nih dari total tadi 100 juta dan juga dolarnya ini adalah 6.600 dolar. Profit monthly-nya itu 1.000 dolar. Dari 1.000 dolar ini berapa untuk user? Oke, 700 dolar kan kalau 70%. Ya. Kemudian WD, withdraw. Nah, ketika withdraw, tentu saja dia ada rate-nya. Itu rate 14.000. Maka sebenarnya kalau rate 14.000 dikali dengan 700 ya 9.800.000. Sedangkan untuk upline ya tentu ini dibagi-bagi ya. Bukan untuk satu orang, dibagi-bagi itu 3.700.000 sekian. Itu 90% dari 300 dolar yang dikalikan dengan rate. Sehingga WD balance WD itu totalnya ini. Ya. Jadi artinya di dalam bulan pertama UED-nya itu adalah 98 dengan 3.700.000. Sehingga totalnya 13.580. Itu UED-nya untuk bulan pertama. Untuk bulan kedua UED-nya adalah 11 juta ditambah 4 juta sehingga 15 sekian. Nah, berarti sudah 29 juta total UED sejak bulan pertama bulan kedua. Di sini adalah 49 juta total UED bulan pertama dan bulan kedua dan bulan ketiga. Jadi ini balance-nya. Oke, dipahami ya. Oke, setelah itu, nah balance uang masuk. Nah, uang masuk itu uang masuk yang diterima oleh pengelola. Ini adalah deposit dengan uang robot. Ya, rumusnya bisa dilihat di sini ya. Rumusnya bisa dilihat. Nanti juga saya share juga apakah rumusnya saya bahas. Jadi awal deposit adalah 100 juta dan harga robot adalah 12 juta sehingga totalnya 112 juta. Tapi dari 112 juta ini berkuranglah dia. Berkuranglah dia WD yang di balance yang sudah di WD gitu. Jumlah yang sudah di WD. Uang masuk. Nah, sehingga balance-nya ini kita balance ponzi ya karena di sini kan kita mensimulasikan kalau itu ponzi. Maka ponzi-nya, sisa uangnya, kalau ponzi, sisa uangnya adalah 98 juta di bulan pertama, di bulan kedua 104 juta, di bulan ketiga 111 juta. Loh, kok makin nambah? Padahal uang balance-nya yang di WD kok naik, kok balance ponzi tetap naik? Ya, karena uang masuk naik. Oke. Nah, sampai di sini mungkin ada memahami atau ada bagian tertentu yang mau ditanyakan, boleh sampaikan. Nah, kalau di sini kan sampai bulan ketiga, ya bisa lah, gitu ya. Sampai bulan ketiga ya jalan. Nah, oke, kalau nggak ada yang bertanya, maka saya tinggal copy aja ini. Saya tinggal copy ini. Aduh. Oke, saya tinggal copy ini sampai ke itu asumsi nasabah nambah. Kalau nasabah nggak nambah, oke nanti kita bikin juga. Kalau nasabah nggak nambah, kita bikin juga itu simulasinya. Ya, kita bikin juga simulasinya. Aduh, agak nge-lag ini kalau saya pakai Zoom. Oke, ini saya copy. Lalu saya buat sampai banyak, ya. Nah, ini saya agak nge-lag. Oke. Nah, sampai 60 bulan ya, itu bulannya ya. Nah, mari kita lihat data secara keseluruhannya. Itu hitungannya bukan real trading ya Pak. Jadi tidak ada profit dari trading ya. Oh, enggak, ini kita ada profit dari trading. Ini kita hitung matematika ya. Bukan pembuktian dalam hal kalau pembuktiannya kan sebelumnya sudah ada kelasnya. Saya buatkan EA, kita buatkan EA, bukan saya buat. Dalam studi kasus itu kita buatkan EA untuk mengecek
perbandingan harga kan gitu. Itu bisa dipakai untuk membuktikan apakah ini real trading atau tidak. Nah, ini adalah apakah real trading atau tidak menurut yang hubungannya dengan Ponzi. Gitu. Karena kan pembelaannya adalah kalau itu Ponzi, apa mungkin sampai tahunan? Nah, gitu kan? Nah, jadi profitnya kita sudah buat di sini, monthly profit 15%. Nah, itu yang diusulkan tadi. Kalau monthly profit 15%, maka dia $1.000 dari $6.000 kira-kira gitu. Ya. Ya kan profitnya. Lalu di sharing profitnya ya, di WD usernya WD, upline juga WD dapat komisi. Totalnya segini. Ya kan? Nah, oke, saya coba kurangi size-nya ini jadi 12 supaya bisa kelihatan di satu layar saja. Sorry, salah. Oke, ya sudah ya satu layar. Nah, ini ada yang bertanya transaksi real atau tidak, itu kelasnya di berikutnya. Karena kan kalau transaksi real atau tidak, kita harus bicara merek. Kan gitu. Ini transaksi real apa enggak? Oke, mana akunmu? Pakai robot apa kau? Kan gitu, kelihatan kan? Nah, sebenarnya kalau hal itu sudah ada, dilihatlah di webinar sebelumnya ada, di YouTube lain ada, atau ya buktikan sendiri bisa. Itu pun salah satu indikasi ya, indikasi. Saya bilang indikasi. Kenapa hanya indikasi, bukan real? Nanti ada perhitungannya kenapa gitu. Termasuk kepada security AI, security robot gitu ya. Nah, sekarang kita nggak bicara merek sehingga tidak bicara transaksi. Tapi mungkinkah ada robot yang selalu profit gitu? Tetapi itu Ponzi sebenarnya. Kalau Ponzi masa sampai tahunan? Oke, kita lihat itu hitungannya. Kembali ke situ lagi ya. Mungkin ada yang masuk belakangan jadi bertanya lagi. Oke, saya coba baca yang ini. Nanti tolong jelaskan apakah itu hitungannya bukan real trading, Pak. Jadi tidak ada profit. Sudah ada profit ini. Maksudnya ya ini kan kita langsung bahas kepada Ponzi. Mungkinkah gitu. Tapi kita nggak megang merek, oh ini Ponzi, enggak. Kalau itu Ponzi emang bisa gitu. Ya itu mau kita jawab gitu. Transaksi hidden enggak juga. Ada yang bertanya, oke, saya pengen tahu apakah tradingnya dilempar ke likuiditas apa enggak. Nah itu apakah transaksi hidden apa ciri-ciri Ponzi? Enggak juga. Apakah order transaksi hidden adalah ciri-ciri Ponzi? Maksudnya itu bisa salah satu. Tapi enggak juga, oh karena begitu, wah sudah pasti Ponzi. Ya enggak juga. Enggak juga. Perputaran uangnya sangat besar ya Mas. Oke, nah lalu langsung kita materi lagi. Saya close dulu chatnya ya, supaya fokus ke ini. Buat yang sudah dengar dari awal gitu ya. Nanti saya cek lagi chattingnya. Oke, jadi di bulan ketiga, begini dia kondisinya bulan keempat, nah ini dengan rata-rata rekrutmen itu 20%. Rekrutmen 20% maksudnya 20% dari member, dari user, membawa setidaknya satu orang yang baru dalam 1 bulan. Ya kan? Berarti sebenarnya 20% ini kecil atau enggak? Nah, ini saya mau dengar tanggapan. Kalau 20% itu kecil enggak? Setidaknya 20% dari member membawa salah satu orang saja dalam 1 bulan. Kalau saya lihat sih dari perkembangannya itu sangat kecil 20%. Tetapi memang ada juga user nggak mau bawa orang lain, ya ada. Tapi ada user yang begitu getolnya membawa orang lain bahkan puluhan setiap bulan, itu kan? Ya. Oke, itu dari rekrutmen, persentase rekrutmen. Sehingga pertambahan user itu kalau 2 bertambah setiap bulan 2, 3, ya 5, 7 gitu ya. Semakin lama semakin banyak nambah karena jumlah user semakin banyak. Berarti jumlah yang berpromosi semakin banyak. Nah, sehingga total depositnya makin banyak, tapi kita rata-ratakan tetap ke 10 juta. Kita rata-ratakan. Tapi kan ada yang 1 miliar. Ya, itulah kalau 10 juta saja kita rata-ratakan sudah begini. Apalagi 1 miliar, kan gitu. Tapi kan kalau 1 miliar berarti WD-nya besar. Nah, sebenarnya betul. Tapi kan uangnya 1 miliar.
Nah, gitu juga. Jadi kita rata-ratakan aja. Kita rata-ratakan. Nah, harga robotnya 12% nanti bisa diatur di sini, depositnya rate-nya di sini diatur, dan monthly profit 15%. Ini dalam dolar ini ya. Dalam dolar, karena sudah deposit tadi sudah di dolar. Kemudian sharing profit ini bisa diatur. Ya, anggaplah 30-70, karena ada juga yang 50-50, ya tergantung katanya, tergantung dengan besar depositnya. Kemudian WD-nya, rate-nya ini, ya, maka yang di bawah ini sudah rupiah, ya. Yang tadi ini dolar, ya. Jadi saya buat dulu sini dolar, ini adalah dolar, ini adalah dolar, ini adalah dolar. Sisanya itu rupiah. Oke. Nah, jadi kita bisa tahu di bulan keberapa, misalnya bulan ke-20 ini ya, bulan ke-24 deh. 2 tahun, total deposit member itu adalah 6M. Dengan jumlah user itu ada 662. Total depositnya 6M. Tetapi total WD-nya total itu 5M. Ya. 5M. Tapi uang masuk itu 7M karena tadi ada harga robot 6,6 ditambah 700 ya, ada uang robot. Sehingga masih selisih. Jadi walaupun uang keluar terus itu masih selisih 2M. Ya. Dan lanjut terus sampai ke bulan, ada yang bilang sampai 3 tahun, 3 tahun berarti 36 bulan. Kalau begini saja polanya nih, kalau begini saja polanya, uangnya itu nambah terus. Dengan skema Ponzi itu bisa gitu. Kan ada yang bilang, kalau nggak benaran profit dari apa? Dari broker gitu. Nggak benaran real market. Dari mana uang bayar? Ya kita lihatlah, ini yang menjadi bukti. Bahwa itu bisa gitu loh. Ya kan? Bisa kan, kita lihat ya sama-sama bisa. Kalau ada yang bilang nggak bisa atau salah perhitungan saya, boleh diketahui di chatting. Nah, lalu kapan matinya? Nah, kita lihat ya, semakin besar profit monthly, semakin cepat dia mati. Semakin kecil monthly profit, semakin lama dia bertahan. Ya kan? Juga harga robot, semakin nggak ada harga robot, semakin cepat dia mati. Semakin cepat dia terbuktikan. Semakin besar harga robot, semakin lama dia terbuktikan. Karena uang masih selalu ada. Dan yang paling besar pengaruhnya adalah semakin tinggi rekrutmen. Selama masih ada orang direkrut, maka selama itu masih akan ada jalan uang terus. Ya. Oke, siapa yang mau usulkan bagian mana dari variabel ini yang mau kita ubah? Sekarang saya cek. Jadi bukan murni profit dari trading. Oh, itu kita nggak bicara ke situ. Yang maksudnya, kalau robot itu benar-benar Ponzi, apakah akan bisa bertahan tahunan? Itu yang mau kita jawab. Dan terbukti di sini bisa. Ya kan, sampai 5 tahun kan tadi saya sudah buat. Sampai 60 bulan, ya lanjut terus. Oke, begitu ya. Karena kalau nanti mereka murni trading, itu pembuktian yang lain. Beda itu, kita harus bicara merek kalau soal itu. Gitu. Tapi apakah bisa? Ternyata mereka nggak real trading. Harga-harga yang di M4 itu hanya dimainin. Tapi sebenarnya mereka Ponzi. Dari mana uang itu? Nah, kita lihat di sini bisa. Karena pada saat mereka scam, ya mereka nggak perlu modal. Maksudnya nggak, kalau udah scam, mana uang? Ya nggak perlu lagi, kan udah scam, nggak ada lagi itunya. Nah, gitu loh maksudnya. Ya, gitu maksudnya. Kita tahu dari mana ini Ponzi atau bukan. Nah, itu nanti lagi. Kalau sebenarnya untuk pembuktian pastinya itu OJK, karena mereka yang tahu peredaran uang, kan gitu. Ya kan? Tapi kita kan melihat ciri-ciri, kan begitu. Ciri-cirinya ini seperti ini nih, kayaknya pakai baju loreng-loreng dia. Tadi ini agak gemuk dia, rambutnya agak panjang. Itu si Anu itu. Misal gitu. Itu yang mau kita identifikasi. Supaya kita nggak salah. Seperti tadi lebih baik mungkin ke ini ya, ke handphone second ya. Kalau beli handphone second, kita kan kalau beli handphone second nggak biasa di situ, nggak ngerti ketika beli ini bagus nggak ini. Kata penjual apa? Ya nggak mungkin lah kata penjual jelek. Oh itu jelek, baterainya sudah lemot, itu sering hang, nggak mungkin kan? Nggak juga, nggak mungkin banget sih. Tapi ada juga yang jujur katakan begitu, tapi harganya kan pasti beda.
Jadi itu mungkin juga. Siapa yang jual jujur? Nah, kalau handphone itu kita bisa tahu ini handphone bekas jatuh, bekas kerendam air, atau sebenarnya dia hanya jual butuh. Nah, kita bisa tahu itu yang mau kita lihat ciri-cirinya di situ. Nah, apakah itu sebenarnya faktanya gimana itu nanti persoalan lain lah, gitu ya. Oke, saya baca chattingnya ya. Sepertinya saya coba jelaskan sedikit Pak. Soalnya nanya trading dari profit. Kira-kira broker yang mereka ajak kerjasama itu broker bodong atau? Nah, itu di pertemuan berikutnya. Mas ikut ya, nanti saya post juga. Itu di pertemuan berikutnya. Nah, ini sebagai sebagai titik awal bahwa jangan langsung bela-bela karena profit tiap bulan bisa dibayarin misalnya. Misalnya ada robot seperti itu ya. Misalnya ada robot yang seperti itu, profit tiap bulan bisa dibayarin, lalu Anda berpikir itu nggak mungkin Ponzi, itu pasti dari trading. Belum tentu karena kita sudah lihat matematikanya di sini. Nah, kan berarti itu terjawab gitu maksudnya. Kalau itu broker bodong atau tidak, nanti di kelas keduanya. Ya. Yang akan saya ajarin adalah di kelas keduanya adalah bagaimana cara mengetahui handphone bekas terendam air atau bekas jatuh atau bekas bermasalah atau bekas salah cas. Nah, sehingga nanti ketika Anda beli handphone, Anda bisa pakai kriteria-kriteria itu. Sehingga saya nggak perlu diajak untuk beli handphone. Gitu, anggaplah saya montir handphone. Ya, jadi saya nggak bawa merek dong jadinya kan. Begini loh kalau mau cek, biasanya mobil juga begitu ya, bekas tabrakan, bekas terendam, kan itu ada yang sudah biasa di situ mas sudah tahu gitu. Tapi kita yang nggak paham sama sekali, ya bisa ketipu kan. Itu karena maraknya para penipu. Misalnya para penipu penjual mobil, sehingga perlu ada ketelitian. Nah yang saya ajarin adalah bagaimana untuk teliti gitu. Nanti mereknya terserah Anda lah, terserah teman-teman semua lah. Kalau smart smart Xbox, gimana su? Apakah Ponzi? Kebetulan teman ada yang nawarin. Kalau saya bilang sih boleh ikut kelas kedua nanti sehingga teman-teman semua bisa membeli handphone second itu dengan sudah ada pengetahuan gitu. Terserah kalian, bekas air, bekas rendam air nggak apa-apa saya. Baterainya lemot nggak apa-apa saya. Ya udah nggak apa-apa gitu. Ya kita jangan saling ngejek. Bekas kerendam air dibeli. Ya terserah dia kan dia sudah tahu. Suka-suka dia gitu kan. Nah cuman kalau ada teman yang kita pingin supaya teman ini nggak ketipu, ya kita kasih tahu, ya supaya dia tahu gitu. Bukan supaya nggak dia beli, supaya dia tahu bahwa mengetahui fakta gitu. Pada akhirnya keputusannya terserah. Jangan jadi berantem kita karena beda keputusan ya, terserah gitu. Jangan rusak persaudaraan karena beda pandangan, beda pengetahuan, beda keputusan. Ya masing-masing aja, ya. Bagaimana jika dihitung profitnya dipotong dari dana member yang masuk? Oh, sama sama itu dana yang masuk itu kan ada nih total depositnya ini ya, uang masuk, total uang masuk ini di sini nih. Nah, saya warnain beda deh. Total uang masuk di sini ya. Nah, di sini total uang masuk nih. Oke, kurang menarik warnanya. Ya, total uang masuk di sini nih. Nah, ini tadi kita buat perhitungannya. Kalau Ponzi, ya dari pemahaman Ponzi itu aja. Ponzi adalah keuntungan yang orang yang sebelumnya dibayar oleh orang yang baru. Nah, itu Ponzi dan itu yang kita buat hitungannya di sini. Ya. Oke, untuk WD asumsi hanya profit saja, Pak. Gimana jika ada user WD all? Kalau ada user WD all, nah lihat ini ya. WD all, uang masuk kan, nah tinggal balance-nya, kita hitung balance-nya. Ketika balance 2M ya, 2,9M, 3,5M nih. Berarti 3,5M itu sudah 2 tahun lebih. Nah, 3,5 tahun, dia WD semua balance. Kita lihat dari deposit ya, sorry. Nah, depositnya itu di sini totalnya 11M. Sedangkan saldo yang sisa adalah 3,5M. Ya.
Maka kalau semua WD, kalau semua WD nggak bisa, ya itu sudah pastilah. Gitu. Maksudnya apakah bisa? Kalau dengan sistem ponzi nggak bisa lah. Kalau sistem ponzi nggak bisa semua WD, ya kan? Begitu kalau semua. Tapi kalau beberapa orang saja ya bisa. 10, 100 ya bisa. Bisa itu. Ya. Ya maksudnya selama diizinkan. Makanya nih biasanya, ini saya bilang lagi biasanya. Kenapa kita tahu biasanya? Karena ada kejadian sebelumnya. Ya kan? Tapi apakah yang biasanya pasti akan terjadi ke depan? Enggak. Jadi kita hanya bicara biasanya ya. Biasanya kalau yang seperti ini dia akan ada limitasi WD. Kalau nggak ada limitasi WD, nanti repot tuh membatasi uang keluar. Gitu. Berarti, itu ada robot loh, dibatasi WD, berarti itu ponzi. Enggak, jangan langsung begitu. Nah, kan masih satu aja itu kan, masih salah satu gitu kan. Oke. Transaksi EA bisa di hidden, ya Pak, nggak bisa. Robot melakukan hidden nggak bisa. Kalau TPSL di hidden ya bisa, tapi kalau order di hidden, ya gimana? Apa yang menjadi bukti kepada broker, antara broker dan trader, bahwa ada transaksi? Saya sudah order itu, cuman saya hidden. Lah, ya buat broker, ya gitu. Cuman gini, ada juga soal security ya. Karena misalnya ini buat yang jujur, penjual robot yang jujur, brokernya jujur, semuanya jujur, tetapi di hidden. Nah itu nanti ada sistem beda lagi. Mungkin panjang kalau saya bicara di sini. Nggak perlu ada forex-nya pun bisa bilang gitu saja. Karena mereka nggak paham maksudnya. Oh iya, oh Abraham. Jadi bukan murni profit dari trading. Iya, nggak tahu kita kan. Skema ini WD rutin ya Pak? Belum compounding. Belum, iya, WD rutin, belum compounding. Kalau compounding bisa juga, kita tinggal tambahkan ke deposit. Ya, kita tinggal tambahkan ke deposit. Jadi malah uang itu ada semua lah di sana. Ya orang nggak di WD, ada semua di situ. Hanya angka-angkanya nambah gitu ya. Angkanya di user 1 nambah di 10.000 user katanya ya. Ini juga nih. Katanya nih 100.000 user. Betul nggak 100.000 user? Itu juga ada perkiraannya gitu. Ada perkiraannya. Nah, kalau ada juga yang ngajarin saya bagaimana untuk bisa profit di Ponzi. Dan betul itu memang bisa profit di Ponzi ada beberapa cara. Ada yang cara semua orang bisa lakukan, ada yang cara orang-orang tertentu saja bisa lakukan gitu. Makanya dalam hubungannya dengan wah itu ada orang pintar. Nah misalnya lah contohnya kalau saya bilang nanti jabatan ya kayak susah ya. Pokoknya dia orang pintar lah gitu ya. Nanti kalau saya sebut jabatan kan susah saya. Ada orang pintar, orang tinggi jabatannya, berpendidikan gitu. Ya, dia ikut loh ke sistem kami. Justru itu makanannya. Aduh repot banget nih saudara-saudara ini. Justru itu makanannya. Karena kenapa? Mereka bisa tahu kapan ini, mereka bisa lebih prediksi. Itu maksudnya orang yang beneran pintar ya. Kapan ini akan bangkrut bisa mereka prediksi. Ya, itu untuk Ponzi ya, Ponzi ya. Pak, misal kalau saya memiliki Ponzi dengan balance seperti itu, saya tidak akan close atau kabur. Karena kalau saya bisa bertahan lama, walaupun sampai 3-10 tahun, bahkan 10 tahun lebih, malah menambah kekayaan saya. Tapi Anda tidak sendiri. Kalau Anda kaya, loh, ya kan ada yang di bawah ini, ada yang rese, ada yang minta sana, minta sini. Iya kan? Lah, mereka sudah tahu itu Ponzi, itu kejahatan. Emangnya koruptor itu makan sendiri? Kayak kenal aja saya koruptor. Kayaknya sih nggak makan sendiri gitu deh. Maaf ya, saya nggak ada data untuk itu. Tapi dalam logika saja, kalau uangmu itu bertambah terus tuh, ada yang tahu gitu. Dan kalau itu dia tahu bahwa itu adalah dari kejahatan, kalau sama-sama jahat, maka kau nggak bisa makan sendiri. Gitu. Jadi ya begitu. Tapi kalau 3-10 tahun, apakah selalu ada orang baru? Iya. Tapi memang faktanya nih ya, fakta dari yang saya tahu,
bahwa orang-orang yang sudah makan dari Ponzi, keuntungan itu akan dilipat ganda. Bahkan mobilnya, rumahnya, ini beberapa yang bodoh lah kita bilang. Sorry, bukan bodoh ya. Mungkin beberapa yang terlalu percaya, termakan janji, nah gitu. Itu bahkan akan minjam, bahkan akan menjamin orang-orang sekampung, ayo masuk, saya jamin gitu. Misalnya kalau robotnya menjamin profit 20%, ya saya jamin kau 5% sebulan. Nah, sisanya buat saya, pikirnya kan, untung besar dia. Jadi gitu, kalau makanya nggak bisa lama-lama banget sampai 10 tahun. Ya menurut apa yang sudah terjadi ya. Menurut apa yang sudah terjadi nggak begitu. Karena kan Ponzi nggak hanya di Indonesia. Kok bisa monthly profit semakin besar, monthly profit semakin cepat MC. Nah gini, oke. Semakin cepat MC. Nah lihat, 50% saya buat ya, 50%. Kalau 50% monthly profit, tetapi rekrutmen hanya 20%, lihat nih, di bulan ketiga sudah kolaps dia. Ya kan? Bulan ketiga sudah kolaps dia. Jadi gimana dong 50% profit? Ya tambahlah di rekrutmen tuh harus keras gitu. Harus keras, mungkin ya 50% lah. Jadi, nah kalau 50%, bahkan kalau 100 barangkali. Nah, kan kalau 100 dia profit terus. Maksudnya 100% rekrutmen adalah semua orang yang sebelumnya join membawa paling tidak 1 orang baru dalam sebulan. Tapi saya pikir nggak sampailah 100. Gitu ya. Itu makanya kalau orang mau tahan lama, direkrutnya ini tidak terlalu gejot banget, yang nyantai aja, bisa untuk pembuktian gitu, bertahan lama, lalu di sini ini kecil. Monthly profit 7%. Monthly profit 7%. Aman lah. Robot yang lain mau besar-besar sih 20%, 30% scam. Kita mah nggak usah makan besar-besar. Ini real trading hanya profit 5-7%. Iya betul, lihat. Nggak mesti juga real trading. Ponzi juga bisa, kawan. Ponzi juga bisa, gitu maksud saya. Gitu. Ini pembuktiannya, gitu kan? Ya. Kok bisa? Oke, sudah terjawab. Rekrutnya turunin, Pak. Oke, rekrutnya berapa? Rekrutnya berapa? 10%. 10%. Tapi saya nggak yakin 10%. Ya, tapi dengan 10% pun lihat masih nambah terus. Salah rumus itu, nanti saya kasih rumusnya, kan saya kasih ini Excel-nya ini. Nanti kalian cek rumusnya. Kalau nggak paham rumus, nanti bisa tanya ke yang ngerti Excel, mungkin anak SMA sudahlah, apalagi anak kuliah sudah tahulah dia gitu, bisa dicek apakah itu perkalian betul gitu. Kalau ternyata saya salah, ya saya juga nggak bilang bahwa saya selalu benar. Coba cek aja gitu deh. Ya saya pun mungkin perlu belajar nanti gitu. Sehat kalau gitu terus. Sehat kalau kecil rekrutmen ya. Tapi mana ada orang di rumah terus, ini tetangga ngapain ya? Di rumah terus. Akhirnya ada pelihara babi ngepet atau apa itu. Wah, ini ngapain gitu. Oke. Coba rekrutnya berkurang Pak, sudah ya. Tiap bulan turun 1% sampai 0%. Oh, tiap bulan turun 1% sampai 0%. Maksudnya gimana ya, saya kurang paham. Ya. Pak, balance Ponzi, iya balance Ponzi ini netnya itu, netnya. Tapi kan dari Ponzi ini penyelenggara, ini kalau Ponzi ya, penyelenggara sudah save itu ke tempat lain sekian. Kalau ternyata ini terjadi minus karena rekrutmen mengecil, ya, bahkan berhenti rekrutmen, maka apa yang terjadi? Ya, websitenya misalnya, aplikasinya bisa hang, pending, nah, gitu. Ya, lalu kasih lagi apa? Bonus. Oke, bonus ini lagi ada promo. Nah, berarti ada orang baru gitu. Itu biasanya sudah mulai goyang itu. Ya, Pak, balance Ponzi, oke. Ya kalau ada yang saya tidak paham ya saya bilang, yang saya lewati. Pak, dicoba profit sharingnya 0%. Jadi profit 100% untuk member. Oke. Profit sharing 0%. Oke, 0%. Ya, ini berarti 0% berarti untuk upline nggak ada dong.
ya, atau bisa saja ada untuk upline, tapi untuk upline itu diambil dari balance Ponzi-nya, gitu kan? Gitu. Jadi tetap nambah walaupun 100% untuk user gitu ya, tetap nambah. Apalagi compound ya. Oke. Coba profitnya Pak dipotong dari dana member bukan dari profit trading. Oke. Berapa banyak? Sebutkan berapa banyak. Oke, ini ya. Saya buat profit sharing itu misalnya ya. Tapi harus sebutkan deh berapa banyak, harus sebutkan berapa banyak. Kalau emang Ponzi, apakah mereka bekerja sama dengan broker dalam menjalankan bisnisnya? Nah, ini pertanyaan yang bagus yang akan dijawab di kelas setelah ini. Kapan? Nah, saya sudah punya data 2 broker yang memberikan data lengkap, tinggal satu lagi, bukan broker, robot MLM. Dalam hal ini kita harus bicara merek, tapi nanti saya nggak akan bilang, wah ini pasti Ponzi, enggak. Seperti ini, seperti saya montir HP tadi, atau mungkin mau cek mobil, kalau bekas terendam air mobilnya, biasanya begini, saya bilang ke teman-teman semua, oh itu tanda-tandanya. Lalu kita buka, itu kan unboxing, kita buka, ada nggak tanda-tanda itu di sini? Ini ada tanda-tanda ini. Oh berarti ini Ponzi? Oh terserah lah kalian mau nganggap gimana. Ya kan saya sudah kasih tanda-tandanya. Gitu. Saya nggak akan nuduh mereka ini gitu ya. Karena bisa saja mobil itu nggak kerendam air, tapi mungkin ada air masuk dari mana, ya terserahlah, pokoknya pembelaan segala macam lah, terserah. Pokoknya saya hanya bicara ciri-ciri pada umumnya, gitu nanti di kelas gitu. Nanti Anda lakukan pengecekan sendiri ya bisa gitu. Kalau emang oke, nggak ini nggak bias to the point aja bang, nggak paham saya apa maksudnya. Kalau upline auto compound gimana Pak? Contoh modal 1.000 dan berkembang jadi 50.000 dan tiap minggu WD 2.000. $1 gimana hitung-hitungnya? Nah, kalau upline auto compound. Itu kan sebenarnya bisa dihitung, tapi dasarnya ini gitu. Sama aja itu ibarat kayak usernya nambah karena depositnya kan bertambah. Sama aja itu. Enggak, itu kan hanya sumber dananya adalah dari upline. Ini kan dari siapa aja, tinggal tambah aja jumlah user. Misalnya nih, di bulan ke-12 bukan 10%, tetapi jadi 30% di sini karena keyakinan menambah. Nah, ke bawah itu ya naik terus ya. Oke, di bulan berikutnya nih terlihat sudah misalnya ya sudah di 36. Kayaknya menurun nih. Menurun jadi 10%, ya tinggal edit di sini 10%. Sorry. Aduh. Susah kadang. Oke. Ya menurun. Nah, bagaimana pengaruhnya kepada Ponzi ya gitu. Ya. Biaya robot Pak 1% saja. Oh, biaya robot 1%. Oke, 1% juga. Nah, harga robot 1%. Ya. Kalau harga robot 1% ya tentu berpengaruh kepada balance Ponzi ya. Gitu. Bahkan kalau 0 misalnya. Apakah Bapak punya info MLM yang sudah scam di luar atau dalam negeri? Ya, tinggal searching aja di Google kok. Saya untuk cari tahu juga, karena kan saya sudah lama juga off, mungkin ada 3 tahun kah off dari itu, saya nggak cek-cek. Gitu. Kenapa saya on lagi? Ya, saya sudah post di wall saya. Ada banyak orang susah, saya ada sedikit rezeki, saya mau bagi ke teman-teman yang dulu gitu. Siapa tahu gitu. Dan kemudian ada mungkin orang yang ngerti trading tapi nggak ada modal, udah saya kasih modalnya daripada kau minjam misalnya. Itu kan buat orang yang teman-teman yang susah lah seperti saya juga gitu. Karena kebetulan ada sedikit rezeki gitu aja sih yang saya bagi. Nggak banyak, cuman segitu aja. Cara identifikasi Ponzi bagaimana? Nah, itu. Alasannya karena dengan jumlah member 1.000 ID saja sudah sulit mengelola akun di VPS. Dan setidaknya perusahaan tersebut punya server sendiri. Ini pintar nih, Mas. Artinya ya banyaklah indikasi gitu. Itu EA-nya di mana, dijalanin di mana, di VPS. Di VPS, oke. Katanya kadang dimatikan, tetapi EA-nya sendiri nggak bisa baca news.
berarti EA-nya nggak bisa baca news, dia nggak bisa kontrol EA-nya dari server. Kalau EA bisa baca news, berarti dia sudah tahu cara membuat EA yang bisa berkomunikasi dengan server. Kalau dia tidak bisa membuat EA yang berkomunikasi dengan server, berarti kalau sampai 100.000 EA yang jalan di masing-masing MT4, maka dia harus mengelola berapa ribu VPS. Dan kenapa mereka katakan VPS? Harusnya mereka katakan server. VPS itu buat orang kecil. Ya, misalnya begitu. Oh, berarti itu loh, ada orang bilang AI MLM itu bilang VPS, berarti nggak benar mereka itu. Ya kan nggak gitu juga, jangan langsung gitu menyimpulkannya. Maksudnya ada pertanyaan gitu. Mengelola VPS itu bukan hal yang mudah loh. Kalau error, ya kalau nggak error mah ya nggak diapa-apain, ya bisa juga. Banyak sekali usernya dan VPS-nya nggak error ya bisa juga. Jadi itu hanya salah satu aja, jangan jadi patokan yang satu-satunya gitu ya. Oke. Rata-rata broker yang mereka aja kerjasama tidak ada yang terdaftar Bapepti ya. Wah, kalau itu mah, nah ini kalau Bapepti mah ya kebanyakan broker yang kita pakai juga nggak Bapepti kok. Nah, gitu. Jadi nggak bisa jadi nilai plus itu untuk mengatakan mereka salah gitu. OktaFX misalnya, FBS. Oh, saya sebut merek-merek itu berdasarkan cari di Google ya. Cari Google kan mudah dapat itu. Oke. Forex. Kita lihat OktaFX kan, XM. Mana ada itu izin Bapepti? Okta nggak ada izin Bapepti. Ini MiFX, saya baru dengar lagi. Itulah nggak ada itu. Jadi artinya itu nggak bisa kita ngomong yang seperti itu menurut pendapat saya gitu ya. Cara pengen tahu transaksi dilempar ke likuiditas sama gimana? Sama nggak gimana? Oh ya, cara pengen tahu transaksi dilempar ke likuiditas sama nggak? Oh ya, gimana? Oh, nggak tahu kita itu. Saya nggak tahu, nggak ngerti saya. Mengetahui apakah itu dilempar. Kecuali dia scam, nah kita nggak tahu. Kalau sudah scam, baru kita tahu. Tapi kalau untuk mengidentifikasi, setidaknya nih perbedaan harga gitu ya, perbedaan harga. Jadi di broker yang nawar-nawarin ini harganya kita bandingkan dengan broker yang menurut kita lebih bisa dipercaya gitu, atau jangan dibandingkan hanya satu dengan satu, tetapi satu broker yang nawar-nawarin ini kita bandingkan dengan 10 broker, ya itu bisa ada, sudah kita pelajari dari 2 kelas yang sebelumnya kita sudah pelajari dan saya share juga robotnya. Kita tinggal masukin aja itu robot ke MT4-nya, lalu nanti kita langsung bisa lihat di sini sudah perbedaan harganya. Nah, menurut saya itu bisa. Rata-rata broker yang mereka kerjasama tidak oke. Intinya ujungnya biar nggak muter. Oke. Agung Nawa. Nggak ngerti saya apa itunya. Mungkin Mas terlambat. Apakah terlambat masuk Zoom? Saya nggak tahu. Kalau memang Fonsi, apakah mereka bekerjasama dengan broker dalam menjalankan bisnisnya? Oh, sudah tadi. Berarti kalau real sistem 30% member WD dana bisakah? Oh, real. Kalau real berarti kalau real system. Oh iya, kalau real mau 100% juga WD nggak ada masalah. Namanya real. Maksudnya real itu adalah profit yang disebutkan itu adalah profit benar-benar dari transaksi karena fluktuasi harga, bukan dari uang yang dari member yang baru gitu. Pak, apakah kondisi selalu berkaitan dengan MLM? Enggak juga. Oh iya deh, ya. Yang saya paham, coba cari di Wikipedia misalnya ada. Ya, di Wikipedia ada. Saya bias hidden. Wah, ngaruh. Apa nih maksudnya? Saya bias hidden. Salah ngetik kah atau apa? Kalau transaksi di delay bisa nggak Pak? Saya nggak tahu persisnya bisa apa enggak, tetapi saya ada tahu sistem yang bisa begitu. Tapi kalau persisnya bisa nggak tahu, tapi pernah nggak seperti itu ya? Pernah. Saya bisa, pernah. Bukan saya bisa. Saya pernah menggunakan yang seperti itu. Tapi ada maksud dan tujuannya gitu. Mungkin di berikutnya lah itu. Katanya delay show Pak. Itu bisa mungkin gitu ya. Itu bisa mungkin. Makanya jangan langsung kita
oh ini transaksinya delay, oh mereka tuh Ponzi. Enggak juga, enggak langsung begitu. Tapi itu bisa. Nah, makanya kita lihat kalau lihat HP, beli HP, wah ini nih lihat nih di ujungnya kan ada ini jentolan di sini nih. Ini bekas jatuh ini. Kan belum tentu bisa bekas goresan kan gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Kalau dalam pemahaman saya begitu. Karena delay itu pernah saya ikut di satu broker dan itu ada delay dan saya senang ketika itu delay. Kenapa kok bisa saya senang? Nanti di pertemuan berikutnya. Kalau pairnya non aktif bisa diterengkah? Harusnya enggak lah, namanya non aktif. Tanya ke MQL 5 karena mereka meta quotes, karena mereka yang tahu itu kan, dan mereka bilang enggak. Karena saya sudah pernah, maksudnya sudah pernah tahu, sudah pernah tanya, sudah pernah baca. Itu di mql5.com. Jika profit sharing tidak ada 100% hasil, tadi kita sudah contohkan. Apakah mempengaruhi umur perusahaan? Oh ya, tentu mempengaruhi. Apa OP robot bisa di-delay? Udah sejauh tadi. Pak, kalau trading di bawah 1 menit, apa mungkin? Ya bisa. Kata konon supaya tidak di-copy orang. Iya, itu salah satu tujuan. Ya, itu salah satu tujuan. Ya, makanya saya bilang tadi, beli HP second atau mobil yang bekas banjir itu enggak hanya satu indikasi gitu loh. Wah, bekas tabrak ini gitu. Saya pernah jual mobil dan ada tabrak di depan gitu ya. Wah, ini bekas tabrak ini. Oh, boleh cek. Saya bilang itu ada supir saya, dia udah kemacetan nih, ngantuk. Ya, jadi kalau kemacetan kan di arah Tanjung Priok kalau nggak salah waktu itu kemacetan, ya kan cuma berapa kecepatannya? Mungkin 5 km. Jadi tapi bawa depannya itu kan apa? Plastik. Jadi cepat pecah gitu. Lalu pembeli ini diperiksa semua, bukan hanya depannya yang diperiksa, tapi semua diperiksa, Budi. Oh iya betul. Nah itu, jadi dia bisa mengakui bahwa itu benar, bukan benar tabrakan, tapi hanya tabrakan kesenggol dikit dan ada yang pecah. Gitu loh. Jadi jangan juga kalau delay, wah ini pasti nih begini nih, belum, gitu ya. Menurut saya begitu, ya. Kalau open on delay, tiba-tiba open posisi dan posisi profit itu ciri-ciri Ponzi, Kak. Ya, sama itu dengan yang tadi. Compounding itu angka di MT4-nya nambah, tapi duitnya nggak nambah. Ya, jadi ini ada teman, ya, ada teman yang kebetulan pernah di broker. Mereka bilang dia bisa edit gitu. Ya, ya ketika kita lapor kan pernah juga nih ada saya baca itu di post OktaFX order salah. Kalau dilapor itu pernah saya begitu, saya lapor akhirnya diperbaiki. Lah berarti kan bisa diedit gitu. Pak, ini ada rekamannya Kak. Nanti saya upload. Oke, sudah ada. Apakah robot forex Ponzi sejenis kopi, mempam, dan jenis apa yang rentan Ponzi? Nah, saya nggak bisa bilang itu. Karena Ponzi itu ya modusnya bermacam-macam lah. Ya modus bisa bermacam-macam. Makanya perlu ciri-ciri lain. Pertemuan ini hanya pada membuktikan buat mereka yang membela. Kami sudah ikut tahunan di sini. Kalau Ponzi sudah pasti bangkrut. Ternyata kita lihat secara matematika kan enggak. Itu aja yang mau kita buktikan. Karena ini menjadi dasar ke berikutnya. Kita nggak bicara lagi pendapat yang tadi. Karena kalau udah pertemuan berikutnya kita bicara data yang lain. Nanti kalau ngeponzi ini dan lain sebagainya, udah sudah ada kan jawaban mengenai itu gitu. Kalau belum ikut itu saya belum dengar, ya udah tonton di YouTube-nya. Nanti saya share, teman-teman bisa re-upload, nggak apa-apa. Banyak juga nih pertanyaan. Oke, pembahasan ini sudah sampai di sini. Kalau mau live silahkan live, tapi saya selama masih ada yang menunggu chatnya saya tetap akan saya baca. Ya, minta tolong Pak, profit sharing 0%, monthly 20. Oke, saya profit sharing 0% ya, monthly 20. Oke. Terus rekrut 10%, udah nih. Apakah bisa survive? Oh, dia hanya survive di sini. Oke.
profit sharing 20, rekrutmen. Tapi saya tidak yakin rekrutmen 10. Kenapa tidak yakin rekrutmen 10? Nah, ada juga rumusnya. Tapi itu di pertemuan berikutnya. Itu kita bicara bukan hanya satu layanan, semua layanan apapun kita bisa pakai itu nanti. Ya. Dan gini, sebenarnya mereka yang jadi marketing itu, menurut saya, ini opini saya, mereka tidak bicara sejujurnya soal pertambahan jumlah user. Karena mereka kan bilang pertambahan jumlah user besar sekali, cepat sekali. Menurut saya nggak sampai sebesar itu, tetapi saya sangat yakin tidak 10%. Ya, jadi kalau saja 30% saja itu sebenarnya kecil, 30%. Bahkan menurut kalau pengakuan mereka kan berapa bulan aja sudah ribuan. Nah, coba nih, sudah sampai setahun, coba hanya 179 nih. Lihat tuh, apa mungkin 179 dalam setahun? Saya sih nggak yakin. Kenapa saya nggak yakin? Menurut data, ada data yang lain gitu ya. Tapi kalau menurut pengakuan mereka, wah jauh lebih tinggi dari sini. Kalau menurut pengakuan mereka, kita mau percaya pengakuan mereka misalnya ya, dan kita tuliskan di sini, mungkin 200%. Ya dari pengakuan mereka ya, 200, oh enggak 200. Mungkin 100 lah. Ya kalau menurut pengakuan mereka ini masih di atas ini sih. Tapi saya nggak terlalu yakin itu. Nggak yakin saya, maksudnya ya cuman itu keyakinan saja ya, nggak ada. Jadi kita dengan 50% itu sangat kecil, 20% juga sangat kecil. Ya. Dengan 20% saja sudah bertahan lama, sudah bertambah terus. Kalau tambah terus ya 20%. Gitu. Oke, cara pengen tahu transaksi dilempar ke likuid. Itu berulang lagi ya. Pak, itu monthly profitnya maksimal sampai berapa persen? Asal balance ponsinya tidak mengecil. Oh, itu bisa mungkin ada rumusnya, saya nggak tahu. Harusnya dicari bisa rumusnya gitu. Jadi berapa persen profit supaya ponsinya nggak, dana ponsi nggak mengecil. Tapi sebenarnya itu erat kaitannya dengan rekrutmen. Ya. Oke. Terdaftar di Bapepti bukan jaminan, yang penting profit dibayar. Betul, profit dibayar. Tapi maksudnya nggak terdaftar di Bapepti berarti ada resiko gitu. Tapi kalau broker yang susah bilangnya. Tapi adalah broker yang secara umum kita tahu ini dari udah lama ini. Udah setidaknya dia lebih rugi untuk scam gitu. Dia lebih rugi nggak bayar profit. Tapi saya pernah juga saya jalankan robot di salah satu broker, di 2 broker. Profit saya nggak dibayar, tapi modal saya dikembalikan. Disuruh saya tutup disuruh saya close account, bukan disuruh langsung di close account, disuruh WD. Robotnya jangan kau share gitu. Dan ada broker lain yang menghubungin saya, tolong dong hapus robot di forum ini karena itu mengadakan teknik begini. Ya kalau mereka tetap pakai itu, tetap aja kami close account-nya gitu. Saya nggak hapus karena saya pikir nggak adil begitu. Terserahlah mereka. Ya memang Bapepti enggak lah. Itu mungkin kalaupun ada orang bilang begitu, ya nggak apa-apa juga, terserah. Tapi kalau saya sih akan pakai pembelaan Bapepti untuk membuktikan bahwa mereka bohong atau apa. Apabila skema ini benar-benar ditradingkan dan dikelola oleh EA, mungkinkah? Mungkin nggak? Ya kenapa nggak mungkin? Bisa mungkin. Mungkin profitnya lebih besar, kenapa nggak mungkin? Bisa kok. Jadi bukan EA-nya atau profitnya yang jadi masalah. Ya kan gitu. Mungkin nggak handphone, udah kejedot itu ujung-ujungnya. Sudah ada tanda-tanda ini dan itu, tapi katanya nggak kerendam air. Ya bisa juga. Mungkin ya ada masalah lain kan bisa gitu. Jadi bisa kok. Maksudnya, berarti nggak ada robot yang profit ya? Ya bukan begitu. Beda ini, perkaranya beda gitu. Ya adalah robot yang profit. Ada robot yang profit, kenapa nggak ada? Ya robot itu kan hanya alat bantu menggantikan trading manual. Trading, misalnya nih, setiap Senin subuh, ada yang begitu juga ya, setiap Senin subuh, maka baik kalau harga terakhir adalah begini di hari Sabtu pagi.
Dan sel kalau begini. Nah, berarti kalau kita manual, kita akan bangun subuh di Senin pagi, bangun subuh di Senin pagi. Emang bisa bangun sore di Senin pagi? Oke, belepotan bahasa saya. Jadi kita harus bangun subuh di hari Senin, lalu buy atau sell menurut yang kita mau. Itulah manual. Nah, robotnya bisa dibuat begitu sehingga kita nggak perlu bangun subuh. Robot yang melakukan. Jadi apa perbedaan robot dengan manual? Ya itu mah, robot itu hanya alat bantu. Robot itu kan ada juga yang bilang robot akan menganalisa. Ya bahasa marketingnya aja itu. Tapi biasanya semakin besar dana yang masuk, semakin besar kemungkinan penyelewengan dana oleh pemilik usaha. Mungkin ya jasa pembelian server MT4 untuk membuat broker antara 50 sampai 100 juta. Mungkinkah mereka buat broker sendiri dengan memang robot tidak pakai VPS tapi langsung dari server? Bisa. Karena ada juga plugin. Makanya saya bilang tadi, kalau mereka bilang VPS, mereka salah promonya. Kalau mereka Ponzi, kan gitu. Dan bahkan kalau nggak Ponzi mereka nih, mereka salah. Kenapa harus pakai VPS? Salah itu mereka. Ya. Kalau ada, ya salah lah pokoknya. Salah. Jadi ada kok itu pluginnya, bisa copy trader, copy trade. Kalau udah langsung dari brokernya, bisa itu. Cuman ada lisensi yang lebih mahal. Oke. Saya ada juga, saya hubungin mereka, saya mau buat ini broker, ya langsung dihubungi, biayanya 5.000 per sekali bayar tuh 5.000. Setelah itu bayar per bulan atau per tahun 1.000 sekian. Kayaknya per bulan ada. Jadi itu semacam white label, bisa. Pak, tulis buku dong tentang belajar MQL biar bisa. Aduh, saya nggak paham tuh, nggak sabaran untuk nulis begitu. Lagian saya nggak suka uang kan. Ya anggap aja lah begitu. Sebenarnya saya suka uang, tapi saya nggak suka repot begitu. Jadi ya kalian aja lah yang buat. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa saya bantu, boleh tanya saya. Kenapa dibuat mungkin sama mereka, padahal di 2008 jadi trader baru kali ini WD balance di web berbeda dari broker. Oke, Pak Suhu, ada broker Alpha Sukses, tapi WD tidak di broker Alpha Sukses. Kenapa dibuat mungkin? Di kelas kedua kita ngomong itu. Detail banget itu, Mas. Mungkin pakai multi terminal MT4 karena bekerja sama dengan broker. Semua akun bisa berada di server yang sama, di mana hal tersebut bisa input komen manual karena biasanya EA itu ada komennya dan bisa transaksi satu kali serentak. Oke, kalau semua transaksi sama semua, persis sama semua, itu bukan EA. Ribuan transaksi, ribuan akun, semua harga sama, itu bukan EA. Menurut saya yang montir EA. Tapi kan saya belum tentu tahu semuanya. Ya, itu menurut saya. Kenapa kok bisa menurut saya? Saya sudah belasan tahun jadi montir. Belum pernah saya lihat begitu. Saya juga mengelola server ratusan ribuan, nggak pernah begitu. Itu makanya menurut saya, mungkin saya bisa salah juga. Jadi lebih mungkin mereka pakai copy trade ya. Apa maksudnya? Sistem yang memang ada di MetaQuotes, memang ada itu. Dari mana kita tahu ada? Ya tanya aja langsung. Saya pernah mengcopy trade transaksi mereka dari broker X, tapi hasilnya rata-rata rugi di akun saya karena copy trade saya membaca transaksi mereka selalu delay, bukan membacanya yang delay, tapi memang transaksinya yang kelihatan delay. Ada giveaway robot MT4 yang oke nggak nih? Aduh, kalau saya nggak ngerti trading, nggak punya AI yang nggak punya lah. Kalaupun ada, pernah ada, itu dari orang lain saya buatin dan mereka izinkan untuk saya bagi. Ini bukan karena saya pura-pura mau rendah hati, enggak, memang saya nggak ngerti. Gitu. Saya belajar-belajar. Kan bikin robot dengan trading kan beda. Gitu. Kalau di HP ibaratnya gimana itu ya? Memperbaiki HP dengan membuat HP yang bagus. Tahu HP rusak tapi nggak tahu buat yang bagus. Ya kira-kira gitulah. Nggak ngerti itu sama nggak itu perbandingannya, nggak tahu.
Kami sudah ada 20 orang yang mau belajar bareng, tinggal menyesuaikan waktu. Oke, boleh chat saya. Saya nggak tahu semuanya, tapi apa yang saya tahu akan saya bagikan, gitu ya. Free. Pak, rekaman perbandingan harga antar broker belum. Oh iya, belum saya upload. Saya harus ada edit deh. Izin live. Oke, silakan yang mau live, saya sudah bilang tadi kalau mau live. Sekarang masih ada 82 peserta, jadi saya baca lagi chatnya terus. Pak, misalkan di akun MetaTrader saya masih ada beberapa open posisi. Lalu tiba-tiba ada transaksi baru yang saya merasa bukan saya yang open. Apakah di bagian jurnal ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan bahwa transaksi itu bukan berasal dari saya? Itu bisa dihubungin di broker dan mereka tahu itu dari IP mana. Mereka bisa tahu. Saya pernah mengalami begitu, tapi saya klaim nggak berhasil saya. Ya sudah, nggak apa-apa. Namanya, lagian kan kita nggak ada broker yang resmi Bapepti. Kalau resmi Bapepti ya bisa hubungin mereka mungkin. Tapi ngurusin $1.000 repot-repot amat, ya mending dilupain saja lah. Gitu. Apalagi kita nggak ada urus dengan Bapepti, broker yang kita pakai. Ya udah, itu diiklasin aja. Mereka bisa salah, itu kan namanya apa ya, software bisa saja ada silapnya, atau bukan silap sih, tapi mungkin ada bugnya lah istilahnya. Mungkin saja begitu. Tapi ya kemungkinan yang lain adalah mungkin Mas pernah login dari satu komputer, kemudian login lagi tempat yang lain, Mas lupa matikan atau logout dari salah satu device, dan robot bisa aktif di situ dan segala macam. Itu bisa. Itu sih yang dituduhkan ke saya dulu, dan saya yakin saya tidak lakukan itu. Tapi ya nggak apa-apalah gitu. Ngapain mau ngotot-ngotot begitu? Mereka pun bisa salah. Artinya kesalahan mereka itu bisa saja mereka tidak tahu, jadi kita nggak terlalu repot lah dengan itu. Pak, bisakah menjalankan EA di beberapa akun, tapi satu MT4? Nggak bisa. Bisakah menjalankan EA di beberapa akun, tapi satu. Ini sebenarnya bukan soal menjalankan EA. Nggak bisa login beberapa akun di satu MT4, itu sih masalahnya. Secara bersamaan yang nggak bisa login. Share lagi dong EA Rebate Hunter. Kita tes ya, bilang di Facebook ya biar kita ini. Hari ini MC. Oh iya. Hari ini MC apa lagi? Apa yang saya mau bilang mengenai itu? Butuh deposit, butuh modal. Buktikan kalian bisa trading. Kan pernah saya post di Facebook. Itu bukan kompetisi, tapi buktikan kalian bisa trading. Buktinya apa? Ya kalian trading, lalu ada akunnya, lalu saya cek nanti, ya saya cek, oh ya bisa trading, lalu saya kasih modal. Maksudnya ya modal sedikit, cuman berbagi kan. Kebetulan saya ada rezeki dan rezeki itu yang saya budgetkan sebelumnya belum habis, gitu. Yang nggak apa-apa, orang malu-malu kali ya nggak apa-apa lah, bagus kan? Ya. Nah itu. Buktikan kalian bisa trading, lalu saya kasih modalnya $100 selama persediaan itu masih ada. Karena sebelumnya saya kasih deposit $1.000. Oke, kalian mau order apa? Silakan order. Semua loss. Satu profit. Satu orang aja yang profit. Berarti ini nggak bagus lah. Uangnya hanya ke mereka yang bisa trading, gitu lah. Oke, jadi panjang pertanyaannya, tapi faktanya yang kita buat tadi adalah bahwa sistem Ponzi bisa memberikan profit tetap 20% dan pengikutnya banyak, makin banyak makin bagus. Dan tahan berapa lama? Tadi dengan skema yang tadi kita lihat di sini bisa bertahan 37 bulan sampai dia berhenti. Tapi nggak mungkin sampai 37 bulan kalau seperti ini polanya, ya. Karena nanti kalau sampai 37 bulan berarti uangnya habis semua ke yang ikut. Apa dong bagian dari yang bikin Ponzi? Ya, ratusan miliar, itu besar loh uangnya. Ya memang besar, dari hitungan ini kita bisa tunjukin ya. Gitu. Jadi kalaupun Ponzi itu bisa sangat lama. Semakin kecil monthly profitnya, semakin lama dia bertahan. Jadi kalau ada yang dicurigai nih, wah ini kayaknya MLM ini, Ponzi nih. Kecil nggak profitnya, bertahan lama. Tapi nggak akan ada sistem Ponzi yang besar monthly profit dan rekrutmennya kecil, tapi bertahan lama, nggak ada.
Nah, kalau ada nanti masih ada pembahasan berikutnya karena ada bisa terkait dengan money laundry dan korupsi. Kok bisa? Nih, hal yang lain itu nanti. Gitu. Nah, inilah sharing yang bisa saya bagikan. Hanya satu yang menjadi inti dari pertemuan ini, seperti memang yang sudah saya post, adalah hanya untuk membuktikan yang tadi, bahwa Ponzi pun bisa bertahan sampai tahunan. 5 tahun, bahkan lebih. Di sini kita contohkan hanya 5 tahun, ya 60 bulan masih, bahkan 1 triliun itu Ponzi-nya. Dengan perhitungan seperti yang di atas ini. Filenya akan saya kasih, di mana saya kasih? Di mana saya post link yang tadi, maka di situ file ini akan saya kasih. Ya, di mana post dari link Zoom ini saya kasih, maka di situ file ini akan saya kasih sehingga teman-teman bisa cross check. Ini bukanlah dasar satu-satunya, ini hanya dasar perhitungan untuk sistem Ponzi. Tidak menyebut satu merek. Mungkin saja yang ada sekarang adalah semua Ponzi, atau mungkin sama sekali tidak Ponzi. Jadi gunakanlah data ini dengan risiko di Anda sendiri. Ini hanya ilustrasi, bukan untuk merek tertentu. Sekian, aman nggak Pak mengcopy EA dari satu tempat ke tempat lain? Apakah bisa delay? Kalau itu real trading, enggak masalah. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga persaudaraan kita tetap jalan. Kita hanya bisa membantu informasi ini jika ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kelas berikutnya yang lebih seru. Goodbye. Oke, stop record.